Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat MUI TV. Kembali kita bertemu dengan ngobrol pagi. Kali ini kami menghadirkan caleg dari Partai Demokrat. Caleg dari Partai Demokrat untuk Dapil Kota Depok, Kota Bekasi. Kali ini yang kita tampilkan adalah Pak Sigit Raditya. Orangnya agak unik, ini masih muda ya, tapi yang menarik Pak Sigit ini bekas tentara TNI ya. Siap. TNI tiba-tiba beralih ke politik. Kita simak apa yang mau disampaikan Pak Sigit dan kenapa mau beralih ke politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tadi Gimana, baru sehat ya? bersama Pak Prabowo ya Betul. di Sumarekon, Di Bandar Jakarta. Bandar Jakarta. Acaranya menarik Pak. Luar biasa. Acaranya menggugah karena itu menghadirkan UMKM. Oh, UMKM. Khususnya para pedagang bakso. Pedagang bakso sama? Siap. Itu aja sih. Oh, Fokusnya gitu. di pedagang bakso. Jadi semua makan bakso? Semuanya makan bakso. Bapak makan bakso juga tadi? Tadi nggak sempat. Kenapa? Karena lebih suruh ngikutin acaranya. Oh gitu. Sama pidato beliau kan selalu menggugah kan. Ini Jadi nggak sempat menikmati iya, baksonya. ya sahabat MUI TV, ini Pak Sigit baru menemani Pak Prabowo di Sumarekon Bekasi dan langsung ke studio MUI TV hari ini. Ya, baik. Kalau melihat sosok figur Pak Sigit Raditya ini, kelahiran Tegal 16 Mei 1979. Siap. Masih sosok yang sangat muda. Tapi pangkat terakhir beliau adalah Letnan Kolonel. Kenapa berhenti Pak dari Letnan Kolonelnya Pak? Siap. Kami mengambil keputusan itu, tentunya sudah melalui pemikiran cukup mendalam. Iya. Tapi intinya adalah sebagai patriot, saya ingin tetap berjuang, namun ingin melalui jalur politik. Kenapa? Karena melalui jalur politik itulah kita bisa berbuat sesuatu dalam lingkup yang lebih besar dan lebih luas untuk Tapi masyarakat. kalau dari TNI kan bisa juga Pak. Kalau dari TNI, kita sementara terbatas karena kita dibatasi oleh tugas pokok dan tugas-tugas tambahan atau tugas militer operasi selain perang yang diatur dalam undang-undang. Iya. Tapi untuk tugas-tugas lain kan tidak bisa. Misalnya tugas-tugas yang kaitannya memperjuangkan aspirasi untuk masyarakat, Iya. warga, dan juga hal-hal lain yang lebih spesifik yang harus didorong melalui keputusan-keputusan politik. Tugas terakhir di mana Pak? Tugas terakhir sebagai Danyon Di di Yonif 312 Skala Hitam. Subang. Di Subang. Subang tahun Tahun 2019. 2019. Sahabat MUI TV. Ya. 2019 Pak Sigit masih memimpin di Danyon apa tadi? 312. 312 Subang. Sebenarnya masih sangat Iya. cepat nih waktunya. 2023, 2024 sekarang sudah pindah ke partai politik. Apakah Bapak memang sudah bertekad ini pindah ke Demokrat? Siap. Jadi 2019 waktu itu masih bertugas mengamankan pemilu. Tahun 2019. Iya. Tidak dinyana juga tahun 2024 menjadi peserta pemilu. Sebetulnya. Jadi sebetulnya waktu itu awalnya dan tekad kami utamanya adalah ingin berjuang bersama-sama. Kebetulan saya bersahabat dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Oke. Satu Beliau- angkatan mungkin? Satu angkatan. Oh, satu angkatan. Satu angkatan Ya. sejak SMA. Oh, sejak SMA? Sejak SMA. Sama Ustaz. beliau? Betul. Oh. Jadi ketemunya orang Tegal dengan Mas Agus dari Jakarta ini di Magelang. Oh, di Magelang, iya. Udah bersahabat dari SMA. Jadi beliau udah pensiun dini terlebih dahulu pada saat menjadi calon gubernur DKI. Kami sebagai sahabat memiliki pandangan beliau ini orang baik. Cerdas, kemudian sangat santun, Iya. kemudian punya latar belakang pendidikan dan keluarga yang sangat baik, kayaknya layak untuk diperjuangkan suatu saat nanti menjadi pemimpin. Tadi di negara Bapak ini. bilang kami. Kami ini maksudnya ada berapa orang ini? Ya itu kebiasaan sih saya sebetulnya. Maksudnya saya gitu ya. Oh, tapi gitu. tapi menarik juga
pertanyaan lanjut dari Ustaz tadi karena memang ada beberapa orang nih Ustaz. Oh. Dari apa? Yang pensiun seangkatan dini. kami yang pensiun dini. Satu angkatan semua? Mantan dan Yon semua satu angkatan. Mantan dan Yon juga ada semua? Ada 4 orang sebetulnya. Ada 4 sama orang. Bapak 5? Dengan saya 5. Oh, oke. Siap. Jadi kelimanya pindah ke Demokrat? Kelimanya pindah ke Demokrat, dan kenapa ke Demokrat? Karena yang pertama itu tadi, memang kedekatan dengan Mas Ahaye dan juga dengan Pak SBY. Iya. Dan kedua, karena sebagai mantan prajurit, kita juga kan dididik sebagai seorang nasionalis. Iya. Sepertinya partai yang paling cocok dengan jiwa kami yang mantan prajurit itu ya di Partai Demokrat itu, karena kita bisa masuk ke semua golongan. Ini 5-5-nya lewat dapil mana nih Pak? Nggak semuanya nyalek sebetulnya. Oh nggak semua? Pak, siap. Hanya 2 di antara 5 ini. 1 saya di sini, di Bekasi Depok. Iya. Kemudian ada Letkol Purnawirawan Jovan Latukonsina. Itu di dapil Cianjur dan Kota Bogor. Yang 3 lagi? Yang 3 lagi tidak ikut dulu. Bersama Ahaye juga tapi? Kesempatan yang akan datang, ikut. Ya, kami semua alhamdulillah diberikan amanah juga di posisi tertentu di DPP Partai Demokrat. Nah kayak saya misalnya, kami dipercaya atau saya dipercaya sebagai Direktur Eksekutif saat ini di DPP Partai Demokrat. Direktur Eksekutif? Siap. Direktur Eksekutif apa nih? DPP Partai Demokrat. DPP Partai Demokrat. Siap. Ya. Sahabat MUI TV, Pak Sigit Raditya ini juga adalah Direktur Eksekutif di DPP Partai Demokrat. Betul. Satu posisi puncak juga sebenarnya di Partai Demokrat. Sebelum kita lanjut ngopi kita hari ini, kita ngopi dulu bersama Pak Sigit. Ayo kita ngopi dulu Pak. Kita coba kopinya. Iya. Kopi Sidikaleng. Kopi mana ini? Wah luar biasa. Jreng. Baik, sahabat MUI TV, kita lanjut lagi bincang sejenak dengan Pak Sigit Raditya. Pengalaman dulu saya bacakan ya. Pendidikan militer di Norwich University, Amerika Serikat. Sekolah Perwira Infanteri di Singleton, Australia. Kontingen Garuda 23A dengan misi perdamaian di Lebanon bersama Agus Harimurti Yudhoyono. S2 Master of International Studies di University of Wollongong, Australia. Bertugas sebagai sekretariat militer presiden. Kalau dilihat dari pengalaman di militer, kayaknya kalau saya lebih memilih militer nih. Tapi Pak Raditya tetap ngotot pindah jadi birokrat. Iya Pak? Betul. Kesempatan tidak datang 2 kali. Selagi kami masih muda, kemudian juga kesempatan itu ada, momentumnya juga ada. Mengapa tidak kita berjuang dari sekarang? Kalau kita nanti menunggu menjadi jenderal terlebih dahulu atau pensiun apalagi, kan kita belum tentu Pak diberikan umur panjang juga. Jadi itulah Pak. Ya, kenapa akhirnya Bapak memilih Kota Bekasi dan Kota Depok? Pertama, walaupun saya aslinya dari Tegal, saya udah jarang pulang. Jarang pulang. Udah nggak tahu kampung halaman lagi, udah lupa lah gitu ya. Nggak lupa sih kebetulan. Istri orang tua, kalau istri lahir di Jakarta. Meskipun asli orang tuanya dari Kudus dan Kuningan, tapi lahir di Jakarta. Nah kalau orang tua saya kedua-duanya udah meninggal sejak tahun 2000 dan 2002, jadi ya jarang pulang begitu. Bahkan ibu saya dimakamkan di sini. Nah kenapa Depok Bekasi? Saya dari tahun 2000 sudah tinggal di sini, bahkan sejak kecil saya dari Tegal mudiknya malah ke Bekasi. Karena sebagian besar kakak dan adik ibu saya tinggalnya di Bekasi. Di Bintara Jaya. Di Bintara Jaya. Di belakang Sumber Arta gitu. Iya. Pengalaman sebagai pasukan perdamaian di perbatasan Israel Lebanon. Iya ini tadi.
alasan pensiun dini dan terjun ke politik ini, alasan yang paling prinsipal ini apa nih Pak Sigit? Ya. Yang paling prinsip kita ingin berbuat dalam lingkup yang lebih luas. Itu kami ulangi lagi karena memang kami memandang segala keputusan strategis, bukan segala lah, banyak sekali keputusan strategis itu diambil di politik. Sebagai contoh, misalkan saya tetap sebagai tentara, sebagai perwira TNI Angkatan Darat, saya tahu betul pimpinan tertinggi tidak bisa memutuskan kenaikan gaji tentara, tidak bisa memutuskan kenaikan anggaran tentara. Harus di legislatif. Betul, tidak bisa memutuskan tambahan anggaran untuk peningkatan atau perkuatan alutsista. Semuanya diputuskan oleh legislatif dan juga eksekutif. Jadi salah satu dorongan utamanya di situ sebetulnya. Jadi tidak ada alasan khusus, misalnya saya mungkin tidak senang lagi di berdinasti militer atau mungkin ingin sesuatu yang baru, tidak. Tapi murni memang betul-betul kami izin dengan baik-baik juga terhadap dengan semua pimpinan. Tujuannya itu. Bahkan saya sampaikan kepada pimpinan saya pada waktu itu, Pak, izin saya berjuang untuk tentara juga, tapi izinkan saya berjuang di jalur politik. Karena jarang sekali ada pensiunan tentara ataupun wirawan TNI ataupun Polri yang masuk atau menjadi anggota legislatif. Gitu. Oke. Kalau nanti sudah duduk di DPR RI dari Kota Bekasi, Kota Depok, apa yang Bapak ingin perjuangkan untuk Kota Bekasi? Katakanlah Kota Bekasi sebagai orang Bekasi kita. Depok oke lah, nantilah itu. Kota Bekasi apa yang Bapak perjuangkan? Karena sudah berapa periode kita tinggal di Bekasi, kok nggak ada pedulian kawan-kawan DPR yang minta suara ke Kota Bekasi. Siap. Kira-kira, persis sekali, persis. Yang pertama saya tinggal di Bekasi, sehingga saya tahu persis permasalahan utama 5 besar yang ada di Bekasi. Secara umum sebetulnya kalau visi saya pengen Bekasi itu keren. Ya keren itu kita jabarkan kan nanti Pak. Keren itu kita kan tetangga Jakarta, minimal kita harusnya bisa menyamakan diri dengan Jakarta begitu. Kalau untuk misinya saya bagi ke berbagai hal. Yang pertama, untuk menjadi keren itu kita harus punya sumber daya manusia yang unggul. Dan itu kita harus fokus pada pendidikan. Pendidikan di Kota Bekasi ini harus ditingkatkan. Supaya apa? Supaya terkait dengan hal yang kedua, mengurangi pengangguran. Kenapa sih banyak pengangguran di Kota Bekasi? Sebetulnya bukan karena anak-anak kita atau adik-adik kita atau kawan-kawan kita tuh malas atau tidak mau bersaing, tetapi karena ada peralihan Kota Bekasi yang semula adalah kota industri, sekarang menjadi kota jasa. Kota industri tentunya membutuhkan skill-skill yang berbeda. Sementara itu pendidikan yang ada belum mengarah pada mengantarkan kawan-kawan kita untuk siap berjuang di lingkup jasa. Kenapa beralih? Karena UMR kita kan udah tinggi. Otomatis pabrik-pabrik, perusahaan, ataupun sektor industri beralih ke daerah lain yang UMR-nya lebih rendah. Nah, untuk agar adik-adik atau rekan-rekan kita ini bisa bersaing dan juga memiliki kemampuan di bidang non-industri ataupun jasa, maka pendidikan harus ditingkatkan. Pendidikan vokasi yang mengarahkan pada keunggulan-keunggulan kreatif. Contohnya seperti ini nih, kawan-kawan yang ada di MUI TV ini memiliki kemampuan seperti ini. Kemudian kuliner, kemudian hal-hal layanan hospitality yang lainnya. Dan itu harus didukung dari sektor kalau pendidikan. soal banjir misalnya di Kota Bekasi bagaimana? Nah, itu selanjutnya yang ketiga, yaitu soal infrastruktur dan juga penanggulangan banjir. Itu sangat penting sekali. Saya merasakan betul memang berpuluh tahun tinggal di sini, kok permasalahan banjir ini penyelesaiannya sektoral. Hanya sesuai kemampuan lembaga eksekutif atau Kota Bekasi saja. Harusnya kalau kita bersinergi antara eksekutif yang ada di Kota Bekasi dan juga dewan-dewan yang ada 6 orang ini, kita bisa menarik anggaran dari DKI. Alasannya apa misalnya? Alasannya ya karena sebagian besar orang yang bekerja atau sumber daya yang bekerja di DKI itu tinggalnya di Bekasi. Membutuhkan kenyamanan. Bagaimana orang akan nyaman? Kalau berangkat ke kantor saja membutuhkan waktu 1 sampai 3 jam.
ya kan, Pak? Apalagi kalau hujan dan banjir begitu kira-kira, dan hal-hal lainnya. Termasuk bagaimana kita juga harusnya bisa mendapatkan dukungan tambahan anggaran dari misalnya banyaknya sampah yang dititipkan di Oke. TPA Bantar Gebang yang ada di wilayah Bekasi. Nah, terkait banjir ini sudah banyak memang yang menyampaikan usulan, utamanya di beberapa masyarakat di beberapa daerah. Contohnya yang ada di daerah Kranji, kemudian ada beberapa masyarakat yang di daerah Rawalumbu, yang memang ada di cekungan, kemudian juga di daerah Bojong Menteng itu kan seperti agak lembah gitu kan. Bagaimana soal sistem transportasi? Kan tadi Bapak bilang kebanyakan penduduk Bekasi ini bekerja di Jakarta. Ya, Tapi sarana transportasinya masih sulit. ya, Iya, nah misalnya kereta api segala macam. Yang kalau saya melihat misalnya kalau orang berangkat dari rumah naik motor parkir naik kereta dia artinya bisa nggak kita bikin terminal parkir stasiun di Bekasi ini parkir termurah. Artinya kalau dia parkir sehari tidak harus 20.000, 30.000, cukup 5.000 saja sehari. Dia parkir. Jadi ongkosnya bisa lebih murah. lebih murah. Iya, kalau ongkos sudah bisa lebih murah, orang mungkin Pasti tidak dia mau. akan naik kereta. Pasti naik kereta. betul. Nah kayak gitu bagaimana tanggapan Bapak? Kalau menurut saya itu layak diperjuangkan. Layak diperjuangkan. Dari satu sisi memang Kota Bekasi membutuhkan pajak. Iya. Pendapatan yang salah satunya dari parkir. Tapi kalau menurut saya kalau kita kreatif kita bisa tambal juga besarnya biaya parkir di stasiun itu dengan pendapatan di sisi lain. Iya. Banyak kok sebetulnya sumber pendapatan lain yang bisa kita kembangkan untuk Bekasi. Jadi saya setuju dengan Ustadz tadi bahwa parkir di stasiun itu harusnya dipermurah. Iya. Karena itu memang yang membuat orang ataupun rekan-rekan yang bekerja di Jakarta di Bekasi, kalau dihitung-hitung lebih murah langsung bawa motor ke sana kan, Iya. daripada kita taruh di Tapi stasiun. kalau seperti beberapa negara yang lain, dia bangun terminal, terminal kereta, tetapi dengan relatif lebih murah, Iya. lebih murah, Iya. sehingga dia tidak perlu pakai ke Jakarta. Iya. Kalau sekarang kan orang dia bawa ke Jakarta karena masih Betul. polusi lah segala macam. Tapi kalau dibuat parkir di Bekasi, warga Bekasi yang bekerja di Jakarta akan taruh parkir. Ini kan kalau tidak salah masuk dalam konsep yang Jakarta Metropolitan itu, Pak. Jadi supaya bagaimana APBD DKI ini juga bisa menyebar dan mendukung kota-kota satelit yang ada di sekitarnya. Karena kalau mengandalkan APBD Bekasi saja kan tidak mampu. Jadi untuk memutus rantai banyaknya motor yang di sana, benar tadi Ustadz sampaikan biaya parkir harus dikurangi. Nah, kalau biaya parkir dikurangi, maka yang menjadi imbas adalah penurunan pajak. Nah, maka bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Maka DKI harus kontribusi, bagi sedikit kontribusi untuk Kota Bekasi. Misalnya subsidi lalu lintas, subsidi transportasi dia jangan hanya sebatas sampai ujung Pondokopi saja, tapi dorong ke sini sehingga ada semacam hub-hub atau titik-titik tertentu yang bisa menjemput warga dari titik tempat dia tinggal ke stasiun atau mungkin langsung ke Bekasi. Nah sekarang kan sudah ada sebetulnya Pak, misalnya ada titik di Sumarekon, ada titik pemberangkatan ke Jakarta itu di depan MM itu kalau nggak salah, kemudian ada juga yang di Harapan Indah di Harapan Indah. Nah kalau menurut saya kita minta lagi lebih banyak dari DKI, kan banyak sekali. Betul. DKI itu 80 triliun sementara Bekasi hanya 4 triliun. Nah itulah mungkin kalau menurut saya itu tugas saya nanti. Saya memperjuangkan kontribusi. Artinya APBD ini DKI baru caleg Demokrat ini harus goal satu kursi dari DPRD dari Kota Bekasi, Kota Depok. Harus. Jadi sahabat MUI TV, Pak Sigit Raditya ini menargetkan minimal satu kursi dari 6 yang akan diperebutkan di DPR RI untuk Kota Bekasi, Kota Depok. Artinya ini wajah baru buat Kota Bekasi juga, karena
dari periode-periode sebelumnya, mana sumbangsi warga Kota Bekasi yang ada di DPR RI? Nyaris nol saya bilang. Tapi dengan masuknya Pak Sigit, kita berharap banyak, warga Kota Bekasi berharap banyak pada beliau. Baik Pak Sigit, apa pesan-pesan Bapak terakhir? Silakan. Wes, ini yang penting nih. Yang pertama saya mengucapkan, mengaturkan terima kasih atas undangan dari MUI TV. Dan juga saya doakan semoga MUI TV semakin maju, rekan-rekan semua juga selalu semangat, ya karena ini salah satu bidang yang harus kita kebut dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, sekiranya pemirsa belum memiliki pilihan di tanggal 14 Februari nanti, maka khususnya untuk DPR RI, jangan lupa Sigit Raditya, caleg DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 1, siap untuk berjuang dan memperjuangkan aspirasi dari rekan-rekan ataupun warga Kota Bekasi dan Kota Depok seluruhnya. Insya Allah suara Anda walaupun hanya 1 itu sangat penting. 5 menit waktu yang Bapak dan Ibu luangkan di TPS itu adalah menjadi cambuk bagi kami untuk berjuang selama 5 tahun ke depan. Jadikan pemilu bukan sebagai suatu kebiasaan tapi sebagai suatu harapan. Begitu Anda masuk ke dalam TPS, maka itulah harapan untuk kebaikan Kota Bekasi dan lingkungan kita pada khususnya. Mungkin itu Ustaz. Baik, sahabat MUI TV, demikian perbincangan kami bersama Bapak Sigit Raditya. Jadi jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 mendatang, jatuhkan pilihan Anda kepada Bapak Sigit Raditya, caleg DPR RI Kota Bekasi, Kota Depok dari Partai Demokrat dengan nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.